Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan pertemuan ketiga mengenai Foundation Ontologi, di mana dosen pengampu mata kuliah pada kesempatan kali ini adalah bersama dengan Profesor Dr. Anis Eliana SE MSI dan juga Profesor Dr. Indrianawati Usman SE MSc. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan dua referensi yang sesuai dengan eh, RPS dalam filsafat ilmu manajemen, yaitu yang pertama, Ontology Philosophical Discussion and Implication for Organization Study dengan author Zamir dan Michael Greenwood. Next, Bapak. Kemudian, untuk referensi yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini merupakan artikel dari Springer dengan judul God, Ontology and Praxis, God, Ontology and Management, A Philosophical Praxis, karya dari Dr. Allen pada tahun 2019. Next, Bapak. Baik, perkenalkan kembali dalam penyaji kelompok 2 ada Bapak Fariza Rahman, kemudian Bapak Ahmad Saifuriza Evasa, dan juga saya sendiri, Artamerika Indah Puspitasari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Fariza Rahman dalam penyampaian materi yang pertama. Monggo Bapak, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih buat kesempatannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa artikel yang pertama ya, atau yang tadi agenda itu di tulisan nomor 1 itu. Nah, jadi artikel yang pertama itu sebenarnya adalah chapter dari buku yang berjudul uh, Philosophy and Organization Studies gitu. Nah, itu uh, judulnya itu. Nah, untuk penulisnya sendiri adalah Razamir eh, dan Michelle Greenwood. Itu seperti itu. Nah, sebelum saya memulai gitu ya untuk pembahasan dalam artikel, yang pertama eh, teman-teman para viewers materi ini gitu ya, dimanapun Anda berada, perlu saya sampaikan juga bahwasanya artikel ini atau pembahasan tentang ontologi ini dia adalah bagian dari serangkaian pembahasan filsafat ilmu manajemen, di mana sebelumnya oleh dengan apik dipresentasikan materinya, yaitu membahas tentang Everyone is a Philosopher, yang membahas pada dasarnya ada 4 elemen dasar dari filsafat dalam ilmu manajemen, yaitu adalah ontologi, lalu kemudian ada epistemologi, lalu kemudian ada metodologi, dan etika. Nah, itu adalah 4 elemen dasarnya, eh, yang mana dalam kesempatan kali ini itu kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah ontologi. Nah, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin pengen tahu ini kok tiba-tiba membahas ontologi, gimana pengantarnya. Nah, bisa dilihat di eh, YouTube-nya Ibu Intan Diana Pinangkit. Nah, silakan di search di YouTube, itu akan ada materi yang pertama, ya. Oke, nah masuk kepada materi. Nah, jadi eh, didahului dengan pendahuluan, yaitu apa itu ontologi gitu ya, dan mengapa penting untuk penelitian organisasi. Nah, pada dasarnya kalau kita ingin mengetahui suatu ilmu pengetahuan gitu ya, itu pasti diawali dengan makna literal atau makna dari kata itu sendiri. Nah, kata ontologi itu mengacu pada studi tentang keberadaan. Nah, ini berasal dari kata Yunani, yaitu onto, yang artinya makhluk, dan logos, ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, namun menurut penulis Razamir dan Greenwood berpendapat bahwa definisi yang literal ini itu sebenarnya terlalu luas untuk diartikan dan digunakan untuk pertanyaan yang sifatnya substantif. Memang para filosof-filosof yang sebelumnya gitu ya menyadari lebih dari 2 tahun, 2000 tahun yang lalu bahkan,
konsep mengenai keberadaan ini adalah hal yang paling universal gitu. Jadi suatu hal yang ada itu ya apa ya, ya pasti universal gitu ya. Dan sekaligus yang paling kosong atau mungkin maksudnya itu eh, lebih apa ya, eh, lebih banyak dibahas tentang apa keberadaannya itu sendiri gitu. Pokoknya dia intinya itu kita pasti membahas tentang universalitas mengenai keadaan sesuatu itu pasti terbahas. Gitu gitu. Lalu segala sesuatu yang dapat dipikirkan seseorang dapat juga dikatakan menjadi sesuatu dalam beberapa hal gitu ya. Apakah itu benda material, hewan, manusia, perasaan, ide, aktivitas peran sosial atau objek matematika bahkan dan lain-lain. Ini maksudnya itu ya semua yang kita alami itu bisa dikatakan yaitu itu menjadi sesuatu gitu. Baik yang sifatnya fisik maupun apa ya non fisik gitu ya. Gitu, gitu. Lalu nah karakteristik ontologi sendiri, nah, karakteristik ini maksudnya ciri khas, ciri khas dari ontologi, mungkin dibandingkan epistemologi, metodologi, etika gitu ya. Nah itu eh, apa sih karakteristiknya itu? Nah, ontologi itu cenderung menyusun pertanyaan penelitian mana yang layak untuk ditanyakan. Metode, metode penelitian apa yang dapat dipercaya atau istilahnya valid dan reliable gitu ya, kalau bahasanya kuantitatif itu. Dan apa kemungkinan implikasi praktis dari aktivitas peneliti. Nah, ini karakteristik karakteristik pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam ontologi. Nah, eh, dalam perkembangan ini ya apa namanya ilmu pengetahuan ontologi itu banyak sekali kontribusi-kontribusi para filosof yang telah masuk ke dalam ontologi. Namun yang cukup dominan dan saya perlu juga apa ya mengekstrak dari sekian banyak isi artikel ini mana saja yang sekiranya dominan gitu. Nah, saya dan juga artikel ini juga banyak membahas tentang pandangan positivisme. Nah, segitu. Jadi untuk apa ya, mungkin bisa dikatakan pertama kali adanya kontribusi filosofis dalam ontologi itu pertama kali itu adalah pandangan positivisme. Nah, dalam filsafat istilah positivisme ini ya sering dikaitkan dengan konsepnya milik Auguste Comte akan pandangannya terhadap alam, pengetahuan, dan sejarah didasarkan pada dua gagasan utama. Nah, bahwa pikiran manusia selalu ditakdirkan untuk selalu maju, maksudnya advance, advancement gitu ya, dan berkembang atau developing melalui tahapan sejarah yang eh, sifatnya berurutan atau ya bertahap gitu ya. Yang kedua, bahwa proses perkembangan ilmu pengetahuan itu bersifat linier, kata yang positivis begitu, mulai dari matematika, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan terakhir ilmu-ilmu sosial. Nah, itu begitu ya. Nah, apa fondasi pemahaman atau asumsi-asumsi yang dimiliki oleh positivisme sehingga melahirkan adanya pandangan positivisme itu sendiri? Nah, yang pertama, eh, positivisme mengasumsikan bahwa semua realitas itu pada dasarnya terbentuk dari benda-benda fisik yang sifatnya diskrit dan aditif. Nah, benda-benda fisik ya, yang sifatnya diskrit dan aditif. Kedua, munculnya sifat-sifat baru akan suatu realitas tersebut berdasarkan adanya keterkaitan antara unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Nah, keterkaitan-keterkaitan itu pasti menjadi misteri dan atau dijelaskan dalam bentuk interaksi. Nah, jadi bukan hubungan internal atau mereka ini pada dasarnya ya unsur-unsur yang terpisah gitu aja. Nah, terus yang ketiga, objek-objek positivisme itu diasumsikan telah ada secara independen. Jadi nature-nya, alamiahnya positivisme itu pasti memandang apapun yang ada di alam semesta ini ya, itu ada secara independen dan dia terbebas dari persepsi orang yang memandang sesuatu itu. Nah, keempat, keberadaan itu, konsep keberadaan itu dicirikan oleh positivisme sebagai suatu hal yang kekal atau kekekalan, gitu. Bukan ketidakkekalan. Dan ketetapan atau bahasanya dalam artikel itu ada stillness gitu. Mungkin mungkin kalau mau
maksudnya ketetapan itu apa? Nah, dalam artikel itu maksudnya stillness gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya. Stillness itu dianggap sebagai hal utama dalam konsepsi pergerakan. Jadi movement itu tetap stillness. Gimana ya? Itu pada hakikatnya seperti itu kalau menurut positivis. Gitu. Nah, kelima, yang terakhir, entitas itu diasumsikan diatur oleh hukum universal yang dinyatakan dalam keteraturan peristiwa. Jadi semua yang ada di dunia ini gitu ya. Nah, semua yang ada di alam semesta ini itu sudah fix sebenarnya, sudah punya hukumnya sendiri-sendiri, dan dia teratur. Nah, itu sudah fix lah. Pokoknya semua ini sudah mapan. Nah, itu istilahnya begitu. Lalu ada sejumlah. Nah, dari pandangan-pandangan tersebut kan kemudian muncul perkembangan-perkembangan pandangan-pandangan yang lain gitu ya. Nah, lalu kemudian ada kritik-kritik terhadap positivisme itu yang kemudian memberikan implikasi adanya pandangan-pandangan yang lain. Yaitu yang pertama, nah kalau kita telusuri tadi ya, implikasi pertama dari positivisme itu pada dasarnya tidak cukup untuk mempelajari secara sistematis tentang manusia dan masyarakat yang cenderung kompleks. Nah, itu gitu ya. Jadi eh, kayak positivisme itu susah menjelaskan itu. Bagaimana orang itu bisa marah, misalnya dalam manusia. Terus bagaimana tercipta suatu kesepakatan. Kesepakatan itu tidak bisa dinilai secara fisik, diskrit gitu ya. Mungkin kalau sekarang jam apa lagi hangat-hangatnya pemilu gitu ya. Jadi mungkin deal-dealan antar politik, partai politik itu positivisme ya opo itu. Kemudian melihat, nah itu gitu. Nah, observasi eksternal, penemuan hukum-hukum tertentu dan prediksi yang sifatnya prediktif harus dilengkapi atau bahkan digantikan dengan interpretasi apa yang dikatakan dan dilakukan orang. Jadi maksudnya kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya interpretasi. Nah, itu ya. Kita eh, sangat sering itu kita lahir, kita ada di dunia ini itu setelah konsep-konsep itu sudah ada gitu. Jadi tidak mungkin kemudian konsep-konsep itu terlepas dari persepsi-persepsi orang-orang sebelum kita. Nah, itu maksudnya begitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, meskipun kebutuhan akan penafsiran pada dasarnya juga merupakan implikasi epistemologis. Itu nanti akan dibahas di TM selanjutnya ya, tapi ini memang agak ada irisan-irisan sedikit sama epistemologi. Nah, hal ini juga membawa implikasi ontologis yang signifikan. Jadi penafsiran tadi itu sebenarnya ada juga irisan dengan epistemologi, yang mana itu juga membawa implikasi ontologis yang signifikan. Dan yang apa kritik yang eh, mungkin yang terakhir ini ya, memang benar bahwa hal ini menyiratkan bahwa dunia juga terbuat dari makna, nilai, emosi, dan representasi, yang mana ini kayaknya luput dari pemahaman positivis gitu ya. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau dalam suatu organisasi gitu ya, eh, apa misalnya ada seorang CEO yang kemudian marah gitu ya. Nah, itu pasti kemarahan ini eh, apa ya? Positivis lemah dalam hal itu gitu. Nah, jadi kemudian ada kritik di situ. Lalu, nah ini kemudian ada pandangan yang baru lagi setelah positivisme, yaitu adalah penafsiran atau interpretivisme. Nah, gitu. Nah, ini adalah salah satu pendekatan alternatif terhadap pengetahuan yang berkembang secara paralel dengan pendekatan positivis pada ilmu-ilmu kemanusiaan. Nah, atau interpretivisme itu sering disebut sebagai hermeneutik, gitu ya, ilmu hermeneutik. Nah, ini dapat ditelusuri dari pendapatnya Schleiermacher pada awal abad ke-19 hingga Dilthey dan Weber pada awal abad ke-20 sampai ke Heidegger dan Gadamer pada pertengahan abad ke-20. Nah, berikut adalah pilar-pilar pemahaman utama dari interpretivisme. Nah, jadi pertama dunia ini tidak hanya terdiri dari benda-benda fisik gitu ya. Ada juga karya seni. Nah, tidak mungkin kita melihat suatu apa ya lukisan itu ya, itu tidak mungkin kita melihat suatu kanvas yang ada catnya, tapi itu juga bernilai seni gitu. Nah, jadi dia tidak bisa tereduksi menjadi benda-benda fisik saja gitu.
Nah, kedua, teks-teks pelaksanaan dan lembaga-lembaga yang dihasilkan oleh masyarakat, suatu tatanan masyarakat gitu ya, mempunyai makna yang biasanya tidak dapat juga direduksi menjadi unsur-unsur konstitutifnya gitu. Nah, jadi maksudnya dalam organisasi itu kan ada ADART gitu ya, ada visi misi, ada tangga periodisasi perkembangan apa namanya organisasi gitu ya. Lalu ada pelaksanaan, terus kemudian muncul departemen-departemen, itu tidak dapat direduksi menjadi hal-hal yang sifatnya fisik doang, gitu, fisik saja gitu. Nah, ketiga, asumsi asumsi positivisme bahwa objek-objek yang dirujuknya adalah independen dari persepsi orang, itu bisa juga dipatahkan. Kalau kita melihat persepsi masyarakat tadi, gitu ya, persepsi orang tadi, itu dipahami sebagai persepsi beberapa orang. Jadi satu realitas itu kadang-kadang juga dipersepsikan macam-macam sama orang-orang gitu ya. Dan sifatnya ini bisa jadi berkembang gitu ya. Jadi dari interpretasi satu berkembang ke interpretasi dua atau secara simultan. Yang satu melihat begini, yang satunya melihat begini. Nah, positivisme itu nggak bisa menjangkau itu. Nah, lalu kemudian dari itu sendiri, interpretivisme sendiri juga masih ada kelemahan-kelemahan yang sekiranya masih dikritik gitu ya. Jadi memang benar bahwa baik positivisme maupun interpretivisme mengasumsikan konsepsi Humean tentang kausalitas sebagai keteraturan peristiwa yang tadi di pos asumsi ini ya, asumsi keteraturan tadi dari positivis. Tapi ini kemudian menimbulkan dilema, yaitu di satu sisi jika kausalitas Humean diterapkan pada Humean itu yang pokoknya intinya ini kan konsepsi tentang kausalitas itu sebagai keteraturan peristiwa nah itu gitu. Jika kausalitas Humean diterapkan pada pikiran, maka masing-masing pemikiran kita pasti telah ditentukan juga oleh suatu peristiwa anterior yang terpisah. Nah, kebebasan dan kreativitas akhirnya ternegasikan, gitu ya. Dan di sisi lain, jika pikiran muncul di alam yang tidak tergantung pada kausalitas, sejumlah kesulitan yang apa menjadi apa efek rantai sebab akibatnya kemudian akan muncul. Misalnya, menjadi sulit untuk menjelaskan bagaimana suatu pemikiran seseorang itu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pemikiran orang lain atau oleh hubungan material di mana mereka terlibat. Jadi kayak eh, satu sisi kita menginterpretasi, satu sisi kita melihat sebagai independen. Itu kayak apa ya? Ada hal yang sifatnya akhirnya tidak bisa disatukan. Itu gitu. Itu kritiknya eh, pada intinya ngomong seperti itu. Nah, beberapa dinamika perkembangan ontologi itu ada ini ya, mungkin dari perspektifnya Heidegger. Eh, jadi kalau Heidegger ini secara singkat mungkin sebelum bertanya, kita kalau mau membahas ontologi, sebelum bertanya apa saja hal-hal yang dapat dikatakan ada, lalu kemudian Heidegger mengajukan pertanyaan primordial yang lebih mendasar lagi. Apa yang dimaksud dengan ada itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan keberadaan? Lalu ada perspektif post-foundational. Nah, ini bisa dikatakan setelah positivis dan interpretivis gitu. Itu ada post-foundational. Nah, sejarah dan negasi ontologis. Nah, kritik ontologis Heidegger terhadap pemikiran positivis yang tadi itu mempunyai dampak besar terhadap teori sosial. Secara khusus ini kemudian mempengaruhi tradisi secara luas mengenai teori sosial kritis yang kita sebut sebagai perspektif post-foundational. Nah, inilah kemudian agaknya perspektif ini muncul gitu ya. Nah, lalu ada pandangan sejarah dan ontologis kritis akan diri sendiri, self reflektif gitu ya oleh Foucault, di mana dia mengatakan proyek ontologi kritis Foucault memerlukan kritik yang berkelanjutan, yaitu integrasi atau apa brainstorming atau menanyakan kembali terhadap batas-batas dan kondisi yang memungkinkan dari apa yang kita bisa katakan, bisa kita pikirkan, bisa kita lakukan. Jadi kalau Heidegger itu mungkin apa itu ada ini. Terus apa namanya? Kalau Foucault ini kalau kita sudah tahu itu berarti kita ini sampai sejauh mana ya bisa memikirkan sesuatu, tembok-tembok apa yang sekiranya kita itu miliki gitu. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan oleh Foucault.
Lalu ada pendekatan dominan lain yang digunakan dalam ontologi. Ini sebenarnya banyak sekali dalam artikel, tapi sepertinya ini harus saya apa ya ekstrak menjadi 3 ini ya. Jadi perspektif Marxis ortodoks itu kalau Marxis teman-teman eh, taunya ya ini adalah bapak komunisme gitu ya. Itu ternyata memang dia punya kontribusi di dalam hal ontologi itu. Baik realis maupun strukturalis. Nah, ini sebenarnya adalah pandangan lain. Menawarkan pandangan yang berbeda dari cara berpikir fungsional dengan berfokus pada dialektika material dan cara produksi gitu ya, yang berperan sebagai mesin pencipta konflik dan perubahan struktural. Nah, pada akhirnya perspektif ini, Marxist Ortodoks ini telah memberikan kerangka kerja untuk memahami dampak konflik sosial yang lebih luas terhadap organisasi kapitalis dan telah mempengaruhi studi tentang serikat pekerja, perlawanan, dan konflik di tempat kerja. Inilah yang kemudian dari ontologis ini lahir suatu ideologi, yaitu komunisme. Gitu kan. Ini kan banyak membahas tentang itu. Perlawanan, serikat pekerja, kapitalis, itu kan anti kapitalis, itu kan Marxis banget gitu ya. Lalu ada realisme kritis yang mendukung penggabungan dari konsep-konsep Marxisme tadi. Realisme kritis telah mendorong diversifikasi studi tentang masyarakat, manusia, organisasi yang terinspirasi oleh fokusnya pada pertanyaan tentang agency dan reflektivitas. Lalu ada tadi pendekatan dominal tadi yaitu pendekatan post-foundational yang ditandai dengan pendirian mereka yang tidak terikat pada ontologi, yang telah memberikan landasan teori bagi para sarjana yang bisa dikatakan agak skeptis terhadap pandangan positivisme dan fungsionalisme. Pendekatan-pendekatan ini memiliki ketertarikan atau interest untuk memahami implikasi politis gitu ya dari asumsi-asumsi ontologis dari para partisipan ini, maksudnya yang punya pemahaman itu gitu ya, atau yang mengikuti pemahaman itu dibandingkan berupaya untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ontologis positivisme. Nah, lalu hubungannya dengan organisasi itu apa ontologi ini? Nah, harus diakui bahwa studi ontologis itu tidak dapat tergantikan perannya dalam penelitian substantif tentang studi organisasi. Nah, jadi dalam realis kritis gitu ya, tradisi realis kritis, Fleetwood dan Ackroyd membedakan antara ketiga ini apa namanya eh, apa apa peran ontologi dalam studi organisasi gitu ya. Jadi ada studi metateoritis gitu ya yang menjawab pertanyaan ontologi, epistemologi dan etika. Lalu ada studi metodologis yang menggabungkan metode analisis yang sesuai dengan kerangka ontologis tertentu. Metateoritis ini mungkin agak apa ya? Dia itu kalau kita misalnya ingin menghasilkan atau mengkritisi atau bahkan memperkaya, mengevaluasi suatu teori itu ada yang namanya meta gitu. Ya. Meta analitik SEM, meta, nah itu pada dasarnya untuk membrainstorming ontologi, epistemologi dan etika yang mungkin sudah mapan di Scopus dan lain sebagainya gitu. Kita tetap menjawab pertanyaan itu. Nah, studi metodologis yang menggunakan metode analisis yang sesuai dengan kerangka ontologis tertentu. Kalau misalnya kita objek penelitian kita adalah misalnya, ya tadi misalnya bersifat diskrit gitu ya, bisa diukur misalnya gitu. Maka kalau ontologisnya seperti itu, metodologinya ya pilih yang kuantitatif gitu. Kita pakai statistik, kita cari angka tengah atau nilai tendensi, akhirnya muncul frekuensi, regresi, gitu, sebagainya. Jadi begitu. Kalau sifatnya interpretatif, jadinya ya kualitatif, nah, misalnya kayak gitu. Nah, dan studi substantif yang mempelajari institusi atau organisasi tertentu secara real. Ya. Nah, yang terakhir, saran penelitian ke depan oleh Mir dan Wood ada 6 gitu ya. Supaya apa? Supaya studi ontologis ini tetap berkembang dalam studi organisasi gitu. Yang pertama, mendorong terciptanya metode penelitian yang beragam dan baru gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang di sana sudah dikatakan mapan terus kemudian kita udahlah pakai itu aja gitu. Nah, apa kita mendorong metode penelitian yang lebih baru gitu misalnya kayak gitu. Tetap menanyakan dan merefleksikan pertanyaan apa itu tentang apa gitu. Itu tetap kita kontemplasi gitu ya. Lalu melengkapi
pertanyaan apa itu tadi, itu dengan pertanyaan bagaimana caranya, terus apa fungsinya. Nah, begitu. Biar lengkap gitu ya. Lalu mendorong implikasi etis dan politis dari ontologi pasca adanya pandangan positivis. Lalu memperkaya keahlian kita sebagai ahli teori organisasi melalui diskusi kritis tentang ontologi meskipun sudah mapan nih. Itu kayaknya mirip-mirip dengan yang pertama gitu ya. Lalu senantiasa tetap mengikuti diskusi-diskusi atau perdebatan mengenai ontologis yang sedang berlangsung dalam filsafat. Nah, diharapkan ini kalau kita melakukan 6 ini, studi ontologis itu tetap berkembang gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah dari saya gitu ya. Tapi kayaknya ya, teman-teman ya, kalau kita melihat gitu ya, eh, misalnya studi tentang kalau dalam apa organisasi itu misalnya ada kesetaraan gender misalnya. Kesetaraan gender itu ujung-ujungnya dalam ini dalam studi organisasi ya. Itu konsep tentang kesetaraan gender. Ujung-ujungnya itu staffingnya itu harus sama jumlah antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Kita harus menjunjung kesetaraan gender. Nah, itu gitu. Terus ada lagi yang dalam organisasi bisnis kita harus apa, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dari keuntungan sebanyak-banyaknya ini, terus kemudian kita bisa memperbaiki kesejahteraan orang, memperbaiki kesejahteraan lingkungan, dan lain sebagainya. Padahal dalam istilahnya perusahaan dapat duit, pendapatan, lalu kemudian perusahaan setelah dapat alas di hutan misalnya, lalu kemudian ditanami lagi. Nah, ini maksudnya adalah ternyata kalau manusia sendiri yang melakukan pemikiran sendiri itu kayaknya nggak bisa ya. Nah, kayaknya kita perlu bantuan Tuhan gitu. Nah, itu gitu. Nah, inilah yang kemudian akan dibahas di artikel yang selanjutnya oleh Pak Saifuriza Evansa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Fariza. Tadi sudah disinggung berkaitan dengan ontologi, di mana ontologi ini adalah kita mempelajari kaitannya dengan sebuah keberadaan. Ya, onto tadi itu kan logik, kemudian bagaimana keberadaan tadi itu yang mana kita bisa pikirkan. Nah, di artikel yang kedua ini nanti akan kita bagi dua, yaitu saya dengan Bu Arta, di mana nanti saya akan membahas berkaitan dengan setengah yang ada di bagian kaitannya dengan good ontology and management philosophical praxis. Nah, kenapa kok kita apa namanya di dalam kita membahas kaitannya dengan ontologi, kita harus menghubungkan juga menghubungkan dengan Tuhan, menghubungkan nanti juga dengan apa namanya studi yang kita studi yang kita saat ini pelajari, yaitu ada kaitannya dengan manajemen. Karena memang apa namanya kaitannya dengan ya ini, kalau kita melihat kaitannya dengan sebuah sejarah berkaitan dengan filsafat ilmu. Ya, tadi ada 4 pilar kaitannya dengan filsafat ilmu menurut Amir dan Wood tadi itu. Yaitu adalah pertama, yaitu adalah kaitannya dengan ontologi, positivistik, kemudian epistemologi, metodologi, kemudian kaitannya dengan nilai. Nah, disinilah nanti ontologi ya. Pertama kali manusia memikirkan kaitannya dengan keberadaan itu adalah ya mereka memikirkan kaitannya dengan mereka manusia itu sendiri, dari mana saya diciptakan gitu kan. Nah, kemudian melahirkan konsep kaitannya dengan Tuhan tadi itu. Nah, disinilah makanya harus ada keterhubungan antara Tuhan, ontologi dan manajemen di dalam philosophical practice. Kemudian prakteknya nanti seperti apa sih di dalam sebuah studi manajemen, baik itu nanti di dalam organisasi, kemudian nantinya di marketing, ataupun nanti di finance, ataupun di strategik. Nah, di sini. Next, nah ya ini apa namanya jurnal ini atau artikel ini itu ditulis oleh Margaret DiMarco Allen, ya, di mana Margaret DiMarco Allen ini adalah seorang direktur operasional dan administrator pendidikan yang berkelanjutan di Dewan Apoteker Sistem Kesehatan Illinois, ya, ICHP. Nah, ini di sini tapi yang mana apa namanya
Mr. Allen tadi itu, terkait dengan pembelajaran yang bersifat tadi itu ya filosofis tadi itu. Next. Nah, tujuan dari Mr. Allen tadi itu membuat kaitannya dengan penelitian ini, yaitu kaitannya dengan Tuhan, keterhubungan dengan Tuhan, ontologi dan manajemen. Pertama adalah mengusulkan sebuah kerangka kerja untuk filsafat manajemen yang didasarkan pada konsep Tuhan, koneksi, ya, kreativitas, dan proses. Nah, di sini ada ya di mana tujuan yang pertama yaitu adalah ya ada landasan, di mana ada landasan, ada keterhubungan daripada ontologi dari itu dengan Tuhan, di mana nanti ada sebuah konsep koneksi, kemudian ada konsep kreativitas dan proses. Yang kedua yaitu adalah mempertimbangkan daripada dimensi spiritual dan material dalam pengelolaan sebuah organisasi. Nah, dengan kita mengenal kaitannya dengan Tuhan, ya dengan apapun agamanya itu, otomatis di dalam kita di ilmu manajemen, ya tidak hanya kita di aspek material saja, tapi juga kita harus mempertimbangkan juga dimensi atau aspek daripada spiritual. Nah, di mana aspek spiritual tadi itu otomatis keyakinan kita kepada Tuhan tadi itu. Nah, dan yang ketiga, yaitu adalah penggunaan konsep daripada fisika kuantum dan filsafat proses Albert Whitehead dalam membangun sebuah kerangka kerja. Nah, di mana nantinya di dalam artikel ini juga membahas juga menganalogikan bahwasanya sebuah ontologi atau keberadaan tadi itu sama halnya dengan sebuah konsepnya fisika kuantum, di mana kalau kita mengenal kaitannya dengan fisika kuantum, yaitu adalah ada sebuah partikel-partikel terkecil daripada suatu benda tadi itu. Nah, di mana partikel-partikel terkecil tadi itu yang mendorong nantinya juga ada sebuah proses, ada sebuah perubahan. Ya, jadi nantinya juga manusia dituntut untuk berpikir nanti kaitannya dengan kreatif, lah seperti itu. Kayak contohnya saja kaitannya dengan hujan. Hujan tadi itu kan kalau kita melihat ya, kalau kita berpikir hujan ini kan turun dari Tuhan gitu kan. Akan tetapi ternyata lambat laun kemudian hujan pun juga bisa manusia berpikir kreatif di mana hujan tadi itu pun juga bisa ternyata ada replika atau hujan ini bisa dibuat juga oleh manusia dengan cara-cara ya di dalam sebuah ilmu pengetahuan tadi itu. Next. Ya, di dalam pendahuluan ya, kita merujuk lagi yaitu di dalam ilmu manajemen ya. Yaitu adalah Václav Havel menyatakan bahwasanya manusia ini mempunyai dua pilihan. Apakah nanti itu kaitannya dengan transendensi ataupun kaitannya dengan kepunahan. Yang dimaksud dengan transendensi di sini adalah pilihan manusia tadi itu yang pertama apakah dia bisa melampaui batasan atau mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada eksistensinya, atau yang kedua yaitu adalah dia akan mencapai kaitannya dengan kepunahan tadi itu. Nah, maksudnya apa sih kaitannya dengan kepunahan tadi itu? Nah, di mana manusia tadi itu tidak mampu mengatasi tantangan atau masalah yang akan dihadapinya. Ya, kalau di dalam konteks manajemen, ya, di mana di artikel ini juga memberikan contoh-contoh bahwasanya kepunahan tadi itu ada sebuah kerusakan sistem, ada penipuan, ada penyesatan, pemalsuan, kemudian kesehatan mental, kekerasan, bunuh diri, kematian. Nah, di mana karena memang tadi itu ya tidak memasukkan kaitannya dengan konsep God atau konsep Tuhan tadi itu. Nah, disinilah kemudian dimasukkan nanti kaitannya dengan konsep Tuhan tadi itu, di mana konsep Tuhan tadi itu ada di dalam yang filsafat yang dasar ya, yang keempat yaitu adalah kaitannya dengan sebuah nilai. Nah, next. Di artikel ini ya di dalam permasalahan manajemen tadi itu ya ada sebuah permasalahan yang mana juga nantinya bagaimana sebuah solusi
daripada permasalahan tadi itu dikaitkan dengan konsep Tuhan tadi itu, di mana ada 4, kalau kita contohkan di sini, ada sebuah kehilangan, ya manusia tadi itu kehilangan kesadaran akan kemanusiaan bersama, dan koneksi dengan tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Ya ini bagaimana cara kita melakukan reframingnya adalah ya manusia tersebut harus mengadopsi kaitannya dengan filsafat manajemen yang mengakui bahwasanya ada koneksi antara spiritual manusia, alam semesta, dan Tuhan. Nah, yang kedua yaitu adalah permasalahan kaitannya dengan hambatan organisasional dan sistem yang menghalangi kontribusi individu berdasarkan bakat dan keterampilan. Nah, di mana nantinya kita harus melakukan reframingnya ya mengadopsi pendekatan manajemen yang inklusif, kemudian partisipatif, mendukung inovasi dan kreativitas, dan di mana konsep ini juga ada juga di dalam konsep kalau kita memikirkan kaitannya dengan sebuah konsep Tuhan tadi itu. Kemudian kurangnya makna dan motivasi dalam lingkungan kerja. Nah, reframingnya ya kita harus mengakui dan mengintegrasikan dimensi spiritual dan pribadi individu dalam manajemen. Nah, disinilah nantinya juga konsep Tuhan, yaitu kaitannya dengan spiritual tadi itu ya. Kita tidak kehilangan kaitannya dengan makna tadi itu. Kita tidak kehilangan kaitannya dengan motivasi daripada tujuan hidup tadi itu ya. Kaitannya dengan sebuah kebahagiaan. Bahagia itu seperti apa sih? Apakah bahagia itu hanya kaitannya dengan uang? Kan tidak banyak nanti mempersepsi filosofis daripada manusia tadi itu yang berkaitan dengan konsep kebahagiaan tadi itu. Nah, permasalahan yang keempat yaitu adalah ketidakstabilan dan ketidakpastian di dalam manajemen. Ya, kita ketahui bahwasanya ya kalau kita membangun sebuah usaha atau membangun sebuah industri ya, di dalam industri tadi itu pasti ada sebuah ketidakstabilan atau ketidakpastian di masa yang akan datang. Nah, disinilah ya ketidakpastian di masa yang akan datang tadi itu harus kita reframing, yaitu dengan mengadopsi pendekatan manajemen yang adaptif, ya responsif terhadap perubahan. Ya kalau di dalam ilmu strategik ya, perusahaan yang sustainable, yang dia bisa berkelanjutan, yaitu adalah perusahaan atau industri yang dia bisa berubah atau dia mampu untuk menghadapi kaitannya dengan perubahan itu sendiri. Gitu kan. Nah, selanjutnya, next. Di dalam artikel ini juga menganalogikan kaitannya dengan konsep Alfred North Whitehead dan fisika kuantum. Apa yang dibawa oleh Alfred North Whitehead tadi itu ya, di mana Alfred North Whitehead ini adalah seorang filsuf atau matematikawan yang dikenal karena konsep tentang proses di dalam filsafat. Nah, di mana pendapatnya yang terkenal yaitu adalah realitas adalah sebuah proses yang terus berubah. Ya, di mana segala sesuatu ini saling berhubung dan saling mempengaruhi. Ya, ontologi yaitu kaitannya dengan sebuah keberadaan, realitas tadi itu, ya ini akan terus berubah dengan kaitannya dengan sebuah perkembangan zaman tadi itu. Nah, perubahan tadi itu ya kita harus saling terhubung dan saling nanti kaitannya dengan mempengaruhi. Ya, kayak contohnya kalau kita secara empiriknya di dalam sebuah ilmu pengetahuan ya keterhubungan antara manajemen strategik, keterhubungan antara pemasaran, keterhubungan antara finance dan manajemen organisasi, mengerucutnya adalah ya di dalam sebuah ilmu ekonomi atau di manajemen tadi itu. Nah inilah ada sebuah saling keterkaitan, nggak bisa nantinya hanya di dalam sebuah organisasi tadi itu dia hanya di dalam marketingnya aja, tapi juga kita harus butuh juga kaitannya dengan strategi. Nah, disinilah proses dan kemudian ada sebuah keterhubungan yang nanti yang saling mengaruhi. Dan juga ada analogi kaitannya dengan sebuah fisika kuantum tadi itu, di mana fisika kuantum ini adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang partikel-partikel terkecil di dalam semesta ini dan interaksi yang ada di antaranya. Ya, realitas di mana di dalam fisika kuantum tadi itu realitas ini tidaklah tetap atau deterministik, tapi penuh dengan ketidakpastian, adanya probabilitas ya dan adanya sebuah potensi di sini. Nah, fisika kuantum ya di dalam kaitannya dengan
di ilmu fisika tadi itu ya, tadi ada sebuah partikel terkecil. Ya ternyata kalau kita melihat contoh ya, diri kita sendiri, ada ya manusia tadi itu ya terdiri dari beberapa organ tadi itu ya. Di dalam organ tadi itu ya ada partikel yang lebih kecil, ada partikel yang lebih kecil tadi itu yang menggerakkan sampai dengan yang atom. Di mana kalau dalam fisika itu kan atom ada sesuatu yang memang kita tidak bisa melihat hanya dengan apa namanya? Tidak bisa melihat dengan kasat mata tadi itu, harus dengan alat-alatnya tadi itu. Yang dimana kalau kita melihat partikel yang paling kecil tadi itu juga berproses, ada perubahan daripada atom-atom tadi itu. Nah, di sini kaitannya dengan sebuah fisika kuantum. Nah, next. Selanjutnya, pergeseran kaitannya dengan paradigma dunia. Di mana tadi kalau kita membahas kaitannya dengan fisika kuantum, ya otomatis juga nanti kita mengingat kaitannya dengan Albert Einstein. Ya, Albert Einstein mengatakan bahwasanya lihatlah jauh ke dalam alam, dan Anda akan memahami segalanya dengan baik, ya seperti itu. Nah, Albert Einstein mengatakan tadi itu di dalam ontologi ya keberadaan atau realitas tadi itu ya sebelum kita memikirkan kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang lain tadi itu, lihatlah alam dan apa yang ada di sekitar kita. Nah, dengan kita melihat kaitannya dengan alam dan apa yang ada di sekitar kita, mempertanyakan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Faris, yaitu berkaitan dengan ada ontologi ini kan sebuah dasar pertanyaan apa ya? Apa yang bisa kenapa ada kenapa ada entitas tersebut? Nah, disinilah kita mempelajari yang ada di sekitar kita tadi itu ya otomatis kita akan menggunakan kaitannya dengan ontologi. Nah, ya, paradigma ini didasarkan pada pemahaman kemudian ada ya tiga kata kunci, yaitu adalah kreativitas, koneksi, dan proses. Nah, di mana kreativitas ini merupakan bagian integral daripada alam semesta. Nah, koneksi memiliki hubungan antar manusia dengan samanya dengan alam semesta dan Tuhan, ya proses melibatkan evolusi, refleksi, adaptasi, dan pembelajaran perubahan dan transformasi. Nah, kemudian apa ya implikasinya atau keterhubungannya dengan di bidang manajemen, ya di mana nantinya di tiga kata kunci tadi itu, yaitu mempengaruhi kaitannya dengan motivasi, makna, dan transformasi di dalam lingkungan kerja, baik individu dan organisasi ataupun nanti di masyarakat. Next. Prinsip-prinsip di manajemennya. Keterhubungan dengan di prinsip manajemen yang tadi kita bicarakan kaitannya dengan kreativitas, koneksi, dan proses. Ya, kreativitas ini melibatkan kemampuan untuk melihat kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, menciptakan hal-hal yang baru, membuat pilihan yang mengarah pada perubahan. Ya, sedangkan koneksi ini mengakui pentingnya hubungan dan keterkaitan di dalam manajemen dan proses, mengakui bahwa perubahan dan transformasi ini adalah bagian alami daripada sebuah manajemen. Ya, di mana kreativitas tadi itu mendorong, mengembangkan lingkungan untuk merangsang daripada kontribusi kreatif di individu dan organisasi. Ya, dan koneksi ini ya kita paling secara otomatis nanti akan saling berkaitan, saling merasakan, dan ada ketergantungan dengan satu sama yang lain. Kita saling memberi ya. Kayak contohnya kita sebagai manusia tidak mungkin kita bisa hidup sendiri di dalam organisasi. Ya apa namanya, seorang top manajemen nggak mungkin dia tidak membutuhkan kaitannya dengan di middle management atau di low management tadi itu, ya ada saling sebuah koneksi tadi itu. Kemudian juga proses ya, di mana melibatkan kaitannya dengan evolusi, refleksi, dan adaptasi pembelajaran perubahan dan transformasi. Yang mana nantinya di dalam sebuah proses tadi itu bisa berkembang menjadi lebih baik tadi itu. Next. Nah, perspektif baru yaitu adalah gagasan bahwa Tuhan melalui kreativitas, koneksi, dan proses ini menyediakan landasan spiritual dan alami bagi pengalaman manusia. Kemudian organisasi yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang kaya. Jika dimanfaatkan dengan baik, ya demi kepentingan daripada umat manusia. Maksudnya apa? Manajemen dan hubungannya dengan Tuhan dan ontologi ini, ya itu adalah
melibatkan pengakuan terhadap dimensi spiritual, ya proses kreatif dan pengambilan keputusan daripada pencapaian tujuan daripada organisasi tadi itu. Ya kita tidak kalau kita membicarakan kaitannya dengan konsep fisika yang di awal tadi itu ya, di mana fisika itu kan ya keberadaan, tapi juga ontologi tidak hanya hal-hal yang fisika saja, keberadaan tadi itu. Ontologi juga kita memikirkan hal-hal yang dari mana saya ada, di mana juga bisa bersifat metafisika atau yang tidak terlihat, ya banyak ya sesuatu yang tidak terlihat. Kaitannya dengan ya contoh ya wifi, ya udara, hal-hal yang tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Ya sama dengan kaitannya dengan Tuhan tadi itu, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Kaitannya dengan kehadiran daripada Tuhan tadi itu dengan melihat apa yang ada di dalam diri kita ataupun apa yang ada di dalam alam semesta tadi itu. Nah, next. Dampak filosofi manajemen yaitu di mana ya dari 3 kata kunci tadi itu ya melahirkan kaitannya dengan motivasi, makna dan transformasi ya. Di mana motivasi ini adalah mencakup kreativitas, koneksi dan proses. Ya, makna tadi itu pentingnya makna dalam kehidupan daripada individu merasakan hubungan yang lebih dalam dengan pekerjaan mereka dan tujuan organisasi, ya transformasi, mengakui bahwa perubahan adalah bagian yang alami di dalam sebuah manajemen. Ya, individu didorong untuk terlibat di dalam proses pembelajaran, adaptasi, dan evolusi yang terus-menerus. Dan yang terakhir, di dalam relevansi jangka panjangnya, yaitu adalah pengembangan lingkungan yang mendukung kontribusi kreatif. Nah, ini akan membantu organisasi untuk bisa terus berkembang, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan mempertahankan kaitannya dengan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya adalah peningkatan hubungan dan koneksi yang menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, yang mendukung satu sama yang lain, kemudian komunikasi, ya mendukung komunikasi juga efektif satu sama yang lain, di mana sebuah komunikasi yang efektif tadi itu akan melahirkan sebuah kepercayaan dan akan melahirkan sebuah kerjasama yang nantinya bisa mengembangkan kaitannya dengan sebuah organisasi. Kemudian penciptaan makna yang dalam membantu menciptakan lingkungan dan memotivasi dan memuaskan daripada individu. Dan yang terakhir, relevansi jangka panjang, peningkatan kaitannya dengan transformasi individu itu, yaitu meningkatkan keterampilan, pemikiran, dan kesadaran daripada individu. Yang selanjutnya di subbab selanjutnya nantinya ya akan lebih dijelaskan di dalam apa namanya manajemen filosofi praksisnya, yaitu oleh rekan saya di Bu Arta Amerika. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Saiful Rizal Fasa atas introduction-nya terkait dengan artikel The God Ontology and Practice Management. Saya akan melanjutkan dalam sisi hal praktis poinnya, terutamanya dalam filsafat manajemen. Jadi dalam artikel ini diawali dengan the universe is a communion of subject, not a collection of object, karya dari Thomas Berry. Dan dalam statement ini kita bisa menyimpulkan bahwa alam semesta adalah persekutuan subjek, bukan kumpulan objek. Nah, kalau persekutuan subjek di sini seperti yang kita sudah bahas tadi bisa dikaitkan dengan pengalaman dari manusia itu sendiri, begitu ya. Kemudian terkait dengan praksis poinnya dari sebuah filsafat manajemen itu merupakan sebuah konsep atau pendekatan dalam bidang manajemen yang menekankan pada penerapan prinsip-prinsip filosofis dalam praktik manajemen. Nah, istilah praksis ini atau praktek sendiri merujuk pada aksi yang didasarkan pada refleksi dan juga pemahaman teoritis atau filosofis yang mendalam. Nah, dengan menerapkan praksis poin ini atau pendekatan ini, organisasi diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara mencapai tujuan bisnis mereka, tanggung jawab secara sosial, dan etis terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian terkait dengan praksis poin ini sendiri menekankan bahwa manajemen bukan hanya tentang mencapai efisiensi dan keuntungan finansial, tetapi juga tentang membangun hubungan yang berkelanjutan dan harmonis dengan lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
sebelum kita melanjutkan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, dalam konteks ini saya pribadi memahami ontologi itu bisa membantu kita untuk mempertanyakan asumsi dan juga keyakinan yang mendasari pemikiran dan tindakan kita. Sehingga kita juga bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan objektif tentang realitas di sekitar kita. Misalnya dengan mempertanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi berdasarkan dengan keyakinan yang yang kita yakini terkait dengan eksistensi suatu hal gitu ya. Dan juga kita juga bisa menghindari terjebak dalam pemikiran yang terlalu sempit atau pragmatis seperti itu. Next. Nah, di dalam artikel ini kita dibahas terkait dengan sebuah proses dari kerangka manajemen. Nah, kerangka awal dari filsafat manajemen ini berdasarkan sintesis Tuhan, kreativitas, koneksi, dan proses, itu yang didasarkan pada pengalaman, disebutkan oleh autor, itu ada 5. Jadi, apa yang seorang fokuskan itu akan mempengaruhi realitasnya seseorang itu sendiri. Kemudian yang kedua, partisipasi kreatif, kolaborasi, dan penemuan terjadi dalam lingkungan terbuka, inklusif, dan juga aman. Kemudian untuk yang ketiga, potensi yang tercapai melebihi dan memasukkan apa yang telah datang sebelumnya dalam adaptasi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, parameter, hukum, dan konstanta berlaku. Konsekuensinya nyata, cara mempengaruhi tujuan dan tanggung jawab pribadi itu juga berlaku. Kemudian yang kelima, manusia berbagi koneksi dan pemahaman satu sama lain dengan Tuhan. Pekerjaan dan hidup memiliki makna yang mendalam. Jelasnya, prinsip-prinsip ini saling terkait dan saling bersilangan. Mungkin terjadi dan diharapkan dalam praktiknya, tapi tidak bisa terpisah. Semuanya terhubung. Nah, fokus manajemen yang sempit dari keseluruhan organisasi ini akan menciptakan ketidakseimbangan, disfungsi, atau potensi kegagalan. Sehingga keseimbangan itu diperlukan untuk hubungan yang sukses dalam sistem yang berfungsi penuh. Kemudian next. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait dengan apa-apa saja dasar dari kerangka manajemen berdasarkan dengan pengalaman, yaitu poin yang pertama, itu apa yang seseorang fokuskan itu akan mempengaruhi realitas seseorang itu sendiri. Nah, di sini autor menjelaskan ada 4 terkait dengan apa saja yang mempengaruhi, yaitu energi nilai dalam aksi. Moralitas, estetika, dan agama mempengaruhi pandangan klasik mengenai nilai-nilai. Namun kenyataan praktisnya, manusia itu selalu melakukan sesuatu berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kesadaran psikologis, intelektual, dan bertindak untuk memilih sebuah pilihan. Bahkan jika tidak bertindak, itu juga merupakan pilihannya. Seperti itu. Kemudian individu dan organisasi pada titik persimpangannya, manusia menghargai stabilitas. Dan dalam sebuah organisasi, sistem, proses, dan prosedur memberikan stabilitas dan struktur di mana orang itu bisa bekerja. Namun, manusia juga merasakan kebutuhan spiritual akan keberagaman, akan inspirasi, peluang kreatif, pembelajaran, mengekspresikan bakat, dan perubahan berkelanjutan yang diwujudkan dalam pertumbuhan itu sendiri. Kemudian, yang mendasari, yang mempengaruhi realitas seseorang terkait dengan apa yang difokuskan itu juga terkait dengan transformasi proaktif yang mengacu pada pendekatan yang diambil oleh individu, organisasi, atau entitas lain untuk mengantisipasi perubahan dan juga menciptakan perubahan secara aktif, bukan hanya bereaksi terhadap situasi yang ada. Transformasi proaktif ini melibatkan mengidentifikasikan tren, peluang, dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan dan kemudian mengambil tindakan untuk menghadapinya sebelum suatu masalah itu menjadi masalah dan juga atau terjadi kebutuhan mendesak. Kemudian yang keempat terkait dengan transformasi proaktif. Nah, transformasi reaktif merujuk pada proses atau pendekatan di mana perubahan atau adaptasi dilakukan sebagai tanggapan terhadap situasi atau peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi daripada dilakukan secara proaktif. Ini berarti organisasi atau individu bereaksi terhadap perubahan lingkungan, tren pasar, dan juga masalah internal setelah muncul menjadi masalah yang mendesak. Nah, dengan menerapkan poin pertama ya, energi nilai dalam aksi, seseorang itu tidak hanya berbicara tentang nilai-nilai seperti integritas, kerjasama, keadilan, dan kejujuran, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek kehidupan mereka. Nah, ini dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang, termasuk lingkungan
pekerjaan, hubungan pribadi, dan juga kontribusi terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks organisasi, konsep ini juga bisa merujuk pada pentingnya membangun budaya yang didasarkan pada nilai-nilai yang dijalankan melalui tindakan yang nyata. Gitu. Next. Kemudian ini untuk yang kedua, yaitu partisipasi kreatif, kolaborasi, dan penemuan terjadi dalam lingkungan terbuka, inklusif, dan aman. Di dalam hal ini terdapat 3 pertimbangan, yaitu pertimbangan keselamatan. Menurut psikologis positif, ada 3 karakteristik yang berdampak pada fungsi kohesif suatu kelompok atau fungsi utuh gitu ya dalam suatu kelompok, itu mendorong keinginan untuk berkontribusi, rasa kesejahteraan, kekuatan karakter, dan juga komunitas, baik secara sosial maupun organisasi. Kepercayaan dalam lingkungan yang aman dan mendukung di setiap tingkat organisasi mendorong dan memperkuat perkembangan karakteristik ini. Kemudian untuk kepercayaan dan keamanan, kepercayaan itu mencerminkan sense of ontology security yang penting baik pada tingkat personal maupun pada tingkat praktis untuk berfungsi dalam sebuah kelompok organisasi dan juga komunitas. Kemudian nyaman dengan perubahan. Tadi sempat disinggung bahwa memang perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, keamanan bukan berarti tidak adanya konflik, sedikit ketegangan di antara kelompok individu yang benar-benar beragam, yang menghadapi tantangan adalah hal yang normal dan juga merupakan hal yang sehat ya dari sudut pandang evolusi alam dan juga proses kreativitas. Next. Nah, potensi yang tercapai melebihi dan memasukkan apa yang telah datang sebelumnya dalam adaptasi yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini segalanya berubah. Pastinya pembelajaran diperlukan. Meskipun seseorang individu dan manajemen sebuah organisasi itu mungkin menolak perubahan, pada kenyataannya dunia tidak diam untuk mempertahankan stagnansi atau kebiasaan yang tidak bisa berubah. Nah, sehingga dibutuhkan sistem pembelajaran, yaitu lingkungan pembelajaran organisasi yang mencakup program pelatihan dan studi yang memanfaatkan semangat dan tujuan untuk membantu mengarahkan perubahan yang konstruktif. Setelah itu, dilakukanlah pembelajaran untuk konteks lingkungan. Pendidikan juga tentang menempatkan organisasi dalam konteksnya. Tidak semua ide cocok untuk semua organisasi. Keadaan, peserta, produk, dan juga kerangka kerja yang ada. Nah, faktor-faktor ini berkontribusi pada memilih sistem pembelajaran dan hasil kreatif. Kemudian parameter, hukum, dan konstanta berlaku, konsekuensinya nyata, cara mempengaruhi tujuan, dan tanggung jawab pribadi berlaku. Nah, prinsip-prinsip operasional di sini berlaku, proses filsafat ini kreatif dan terbuka, dan juga spesifik dan terfokus dengan aturan, tindakan, dan reaksi sebab dan akibat. Nah, kemudian ada natural learning ya. Pada saat yang sama, dalam perspektif ini, pembelajaran alami seimbang dengan kesempatan untuk memilih di mana kemungkinan-kemungkinan atau yang memperkuat tanggung jawab manusia. Individu bertanggung jawab atas kesadaran, pembelajaran, dan pengembangan pemahaman tentang prinsip-prinsip operasi alam demi kelangsungan hidup jika tidak ada alasan lain. Sampailah kita kepada kesimpulan, next. Jadi di akhir artikel ini kita diberikan conclusion, who do we choose to be? Siapa yang kita ingin menjadi siapa gitu ya. Nah, filosofi manajemen proses yang berorientasi pada Tuhan mencapai keseimbangan yang praktis dan spiritual. Dengan adanya Tuhan yang dianggap sebagai sumber segalanya, maka umat manusia terhubung dengan makna yang lebih dalam daripada pengalaman hidup. Makna mempengaruhi nilai dan visi memberi energi kreativitas, produksi, dan kinerja. Menghubungkan kesadaran dengan aliran kreatif yang bersifat transformatif, dan dalam hubungan itu juga kita kembali terhubung dengan Tuhan terhadap titik praktis pengelolaan dan juga pekerjaan. Artikel ini mengusulkan filosofi manajemen yang menggabungkan gambaran besar pengalaman manusia, koneksi kreativitas, dan juga proses yang dapat lebih baik mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif untuk kontribusi kreatif yang memenuhi tujuan dari organisasi. Sekian dari kami, kelompok 2, atas pemaparan materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 dalam memaparkan materi Foundation of Ontology. Mohon maaf jika kami dari kelompok 2 ada kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.